Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Natahario Putra dengan NIM 1211251110036. Di sini saya akan menceritakan tentang hambatan perusahaan. Contohnya, berikan contoh sebuah perusahaan yang pernah atau sedang mengalami hambatan. Di sini saya menceritakan tentang perusahaan Freeport. Yang pertama, apa yang terjadi pada perusahaan tersebut? Jelaskan efek terhadap perjalanan perusahaan tersebut. Jawabannya, apa yang terjadi pada perusahaan tersebut? PT Freeport Indonesia, sebuah perusahaan tambang emas dan tembaga, pernah mengalami konflik dengan masyarakat lokal dan pemerintah Indonesia pada tahun 2011 sampai 2015. Konflik ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi efektif antara perusahaan dan masyarakat lokal, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan lingkungan dan pendapatan perusahaan. Efek terhadap perjalanan perusahaan tersebut, hambatan komunikasi organisasi ini menyebabkan beberapa efek negatif terhadap perjalanan perusahaan, antara lain: konflik dengan masyarakat lokal meningkat, menyebabkan gangguan operasional dan penutupan sementara tambang. Terus, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak karya perusahaan pada tahun 2015 yang menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan. Terus ada lagi, reputasi perusahaan rusak, menyebabkan penurunan harga saham dan kesulitan dalam mendapatkan investasi baru. Yang kedua, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ceritakan runtunan masalah yang terjadi. Nah, runtunan masalah PT Freeport yaitu pada tahun 2011, masyarakat lokal di Papua, Indonesia mulai berprotes kegiatan pertambangan PT FI karena merasa tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kegiatan pertambangan tersebut. Masyarakat lokal merasa bahwa perusahaan tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan tidak memberikan kompensasi yang cukup kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan. PT FI dianggap lambat dalam merespon ketuntutan masyarakat lokal sehingga menyebabkan eskalasi konflik. Perusahaan tidak efektif dalam berkomunikasi dengan masyarakat lokal, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan kekhawatiran. Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia mulai meninjau kontrak karya PT FI dan meminta perusahaan untuk meningkatkan kontribusi keuangan kepada pemerintahan. PT FI menolak pemerintahan sehingga menyebabkan ketegangan antara perusahaan dan pemerintahan. Terus, pada tahun 2015, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak karya PT FI sehingga menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan. PT FI kemudian melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk memperbarui kontrak karya, tetapi prosesnya lambat dan sulit. Yang ketiga, apa langkah-langkah dari perusahaan tersebut dalam menekan hambatan komunikasi organisasi? PT Freeport Indonesia (PT FI) telah melakukan beberapa langkah untuk menekan hambatan komunikasi organisasi, antara lain: 1. Meningkatkan transparansi. PT FI telah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional, termasuk dengan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan berkelanjutan. Yang kedua, komunikasi dengan masyarakat. PT Freeport Indonesia telah meningkatkan komunikasi dengan masyarakat lokal, termasuk dengan membentuk forum komunikasi dengan masyarakat dan mengadakan pertemuan reguler dengan pemimpin masyarakat. Yang ketiga, pengembangan program CSR. PT Freeport Indonesia telah mengembangkan program Corporate Social Responsibility
yang lebih efektif, termasuk program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk masyarakat lokal. Yang keempat, ada peningkatkan kapasitas karyawan. PT Freeport Indonesia telah meningkatkan kapasitas karyawan dalam hal komunikasi dan manajemen konflik. Yang kelima, kerjasama dengan pemerintah. PT Freeport Indonesia telah meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, termasuk dengan memasukkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kepentingan pemerintah dan masyarakat lokal terwakili. Yang soal keempat, bagaimana langkah-langkah tersebut menjadi jalan keluar atau solusi dari perusahaan. Langkah-langkah yang diambil oleh PT Freeport Indonesia dapat menjadi jalan keluar atau solusi dari perusahaan karena beberapa alasan. 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan masyarakat. PT Freeport Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Yang kedua, mengurangi konflik dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat. PT Freeport Indonesia dapat mengurangi konflik dan gangguan operasional. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. PT Freeport Indonesia dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.